Oke, rekan-rekan, silahkan kamera kalian dinyalakan semua. Dan selama beberapa menit, silahkan kalian saling menyapa satu sama lain, ya. Semoga tidak bosan untuk menyapa teman-teman kamu. Karena sekarang ini perjumpaan menjadi sangat mahal, ya, terutama buat kalian yang mengambil kuliah ini dari rumah. Jadi silahkan saling menyapa, ya, teman-teman yang mungkin sudah agak lama, ya. Tidak usah serius-serius, Mbak Hermina, ya. Ini masih sesi menyapa, ya. Jadi tidak perlu memegangi jidat dulu, ya. Ada di mute. Ya, silahkan menyapa satu sama lain, ya. Selamat siang, Romo. Ya, on cam, ya. Dan biar lebih keren, ya. Yang satu, ya. Kamu yang saya slide, ya, biar kelihatan besar, ya, diri kamu. Ya. Dan nanti seperti biasa, ya, kalau saya meminta kalian untuk berbicara, silahkan kameranya dinyalakan. Wah, ini ada yang di tukang cukur rambut, ya, Gregorius Brian ini. Seperti di barbershop, ya. Ya. Ya, silahkan bertegur sapa dulu, ya. Jangan khawatir dengan waktu kelas saya, ya. 5 menit itu tidak terlalu lama, ya, untuk saling menyapa, terutama buat kalian yang sudah agak lama nggak ketemu. Mungkin di kelas-kelas lain lebih serius, dosennya tidak mau membuang waktu untuk bertegur sapa dengan kalian, ya. Selalu ada waktu di kelas saya, jangan khawatir, ya. Oke, rekan-rekan, kalian boleh mematikan kalau itu menjadi isu bagi kalian dengan kuota, ya. Setelah itu saya akan bertanya kepada kalian dan nanti silahkan kameranya dinyalakan. Minggu yang lalu kita sudah banyak bicara tentang etika profesi yang dihidupi oleh para CEO yang sudah kalian tulis, dan saya tertarik sekali, ya, karena ada banyak nama baru yang membuka wawasan tidak hanya teman-teman kalian, tetapi juga membuka wawasan saya tentang CEO-CEO yang barangkali selama ini belum saya baca tulisan-tulisannya, dan saya terbantu ketika kalian sharing. Dan kalau kita melihat terutama pada CEO-CEO besar, itu etika profesinya itu lebih eksplisit, ya, lebih jelas dinyatakan, sementara mungkin bagi sebagian CEO atau korporasi yang barangkali mereka belum punya website atau masih startup atau apa, kadang-kadang kita bisa mendengar, ya, etika profesi mereka, terutama ketika kita bincang-bincang atau nonton wawancara mereka. Kita jadi tahu bahwa ada nilai-nilai tertentu yang sangat dijunjung tinggi oleh korporasi-korporasi tertentu. Dan siang hari ini kita akan berbicara tentang aliran-aliran yang sangat dihidupi oleh korporasi-korporasi itu. Nah, sekurang-kurangnya selama beberapa pekan ke depan kita akan bicara mulai dengan utilitarianisme, lalu etika penghormatan pada martabat pribadi, dan kemudian bagaimana di tengah tegangan antara dua aliran besar di dalam etika ini, termasuk dalam sains dan teknologi, kita bisa memformasi, ya, orang-orang yang sekarang ini sedang menuntut ilmu untuk memeluk core values tertentu, ya, nilai-nilai yang kita yakini sebagai milik dari korporasi. Mungkin kalau kalian sekarang di Sanata Dharma, ya, core values-nya Sanata Dharma, ya. Sehingga Sanata Dharma itu tidak hanya ada dalam brosur, tetapi terutama
dihidupi oleh setiap warga yang ada di dalamnya. Maka kita akan mulai bicara tentang utilitarianisme. Mungkin sebagai istilah, utilitarianisme ini tidak sehari-hari, tapi sebenarnya etika ini sangat dihidupi oleh banyak korporasi. Hanya mereka mungkin menamainya dengan sinonim yang lain, ya, misalnya menekankan manfaat, menekankan mengurangi risiko, ya, dan sebenarnya minggu yang lalu kita juga sudah mulai berbicara bahwa sains dan teknologi itu punya dua wajah. Yang satu adalah manfaat, yang kedua adalah risiko. Yang pertama adalah kreativitas, dan yang kedua adalah kuasa. Dan bagaimana agar kreativitas itu bisa mengerem, ya, terutama dorongan untuk berkuasa yang hampir terjadi pada semua bidang, ya, baik tidak hanya ekonomi, melainkan juga sains dan teknologi. Pada masa pandemi ini juga kesehatan, farmasi, dan jangan lupakan juga kadang-kadang agama itu juga punya kuasa, ya, teologi. Jadi sebenarnya ini tantangan yang lintas disiplin, ya, rekan-rekan. Nah, saya mau memulai dengan sebuah tayangan tentang sebuah korporasi, yaitu Mercedes-Benz, ya. Dan nanti silahkan kalian tangkap, ya. Apa sebenarnya nilai yang ingin ditawarkan oleh Mercedes-Benz, ya. Mungkin sebagian dari kalian pernah menikmati produknya. Silahkan nanti Dewi, ya, siap-siap. Dan Octavian. Ini adalah produksi pertama Mercedes-Benz, ya. Ketika produk pertama Mercedes-Benz dipakai oleh istri dari kreator mobil Mercedes-Benz, ya, dalam situasi masyarakat di mana kendaraan yang dibayangkan adalah seperti pada awal film ini, dengan tenaga manusia. Dan mobil pertama ini digerakkan oleh tenaga alkohol, ya. Sehingga dia perlu ke toko farmasi karena bensinnya habis, ya. Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Legroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not from my dress. It's from my carriage. Are you trying to poison your horses? Istilahnya belum mobil, tetapi kereta.
Oke, mari kita dengarkan apa yang menarik buat kalian. Dewi, ada? Jadi ada nama Dewi. Kalau Dewi belum ada, Oktaviani ya. Silakan Oktaviani. Oktaviani, silakan. Oke, kelihatannya Oktaviani juga keluar. Christine Chung, silakan Christine. Oke, saya akan lanjut dulu karena tidak ada respon dari Christine. Petrus Galang, silakan Petrus. Maaf sebelumnya Romo, di tempat saya videonya patah-patah, jadi nggak terlalu ini. Oke, apa yang kamu tangkap dari video yang mungkin patah-patah itu? Yang saya tangkap cuma tulisan "She believe in herself". Oke, apa yang bisa kamu ambil? Kamu kan tidak terlalu asing toh dengan Mercedes-Benz, dan ini tadi adalah istri dari kreatornya Mercedes-Benz ya, namanya adalah Berta Benz ya. Kalau kamu Galang ya, kamu pernah lihat toh produk Mercedes-Benz? Pernah Romo. Pernah? Ya. Apa kesan yang bisa kamu tangkap ya dari produk itu, atau tadi dari tayangan ya? Menurut kamu apa sih yang menarik dari Mercedes-Benz kalau mereka menampilkan produknya seperti itu? Seperti apa pertemuan kita selanjutnya ya, yang pernah dikatakan oleh beberapa CEO besar ya, salah satunya adalah Jeff Bezos, CEO-nya dari Amazon itu, ketika orang-orang ya, korporasi itu tidak ada di dekat kita, maka korporasi itu berbicara melalui produknya, bukan melalui orang-orang yang mensaleskan produknya ya, tetapi produk itulah yang mensaleskan diri. Silakan, Galang. Menurut saya kan Mercedes-Benz itu terkenal mahal ya kalau di. Nah, tapi di balik harganya yang mahal itu ada teknologi yang canggih juga, jadi nggak cuma mahal doang gitu, Pak. Oke, gitu, kalau menurut Petrus, apakah mahalnya produk Mercedes-Benz itu setara ya dengan kualitas yang dia berikan kepada kita customer-nya? Atau menurut kamu ini kayaknya manfaatnya kayaknya masih lebih kecil ya daripada biaya yang harus kita keluarkan untuk produk itu ya? Kalau kamu sendiri dari perspektif mungkin seseorang ya yang melihat produk itu dari jauh, lalu saya tadi lihat ya salah satu produknya Mercedes-Benz itu tahun 2020 ya, itu dijual sekitar 36.500-an dolar. Nah, untuk Galang ya, kalau kamu ditawari produk seperti itu dan kita bayangkan ya bahwa kamu punya keberdayaan untuk membeli, kamu akan beli atau tidak, Galang? Jadi situasinya kamu punya uang ya, lalu ada produk seperti itu. Kamu tadi kan pertimbangan kamu produk ini teknologinya sangat canggih loh. Nah, catatan kamu adalah bahwa produk ini sayangnya masih mahal di pasar ya. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa kamu tidak punya persoalan ya dengan membeli ya. Nah, sekarang persoalannya adalah saya mau beli atau tidak. Kalau saya mau beli, kira-kira alasannya apa, Helen? Kalau emang uangnya bener-bener ada dan banyak, mungkin saya beli, Rom. Oke. Alasannya apa? Kan dunia otomotif kan dunia yang sangat
apa ya, ada banyak inovasi, ada banyak brand. Kamu sendiri apa ya, ketika memutuskan apa kalau ada keberdayaan saya akan beli ya. Apa alasan kamu, misalnya kamu agak mengesampingkan ya, misalnya produk-produk lain gitu, di samping Mercedes-Benz ya. Silahkan, Galang. Mungkin dia karena canggih itu, Romo. Buat seseorang yang ada dalam dunia sains dan teknologi, kamu merasa Mercedes-Benz itu canggih ya? Iya. Kalau misalnya kamu diminta pilihan kedua, kamu akan memilih apa? Merek brand tertentu gitu selain Mercedes-Benz? Tesla. Nah, itu juga bisa, Romo, Tesla. Oke. Ya, lanjut. Wahyu Galang ya, karena kamu sudah menyebut Tesla ya. Yuk, Wahyu Galang. Iya, Romo. Ya, kameranya bisa dinyalakan nggak, Wahyu? Belum bisa, Romo, pakai HP soalnya. Oh ya, wes. Kamu sendiri nangkap apa dari iklan yang baru saja kita tayangkan tadi, Wahyu, tentang Mercedes-Benz ya? Tentang Mercedes-Benz ya, Romo? Apa ya, mungkin pengetahuan kamu, kan ini katakanlah sebenarnya bonus saja ya, bahwa ada iklannya, lalu mereka menciptakan sebuah teknologi yang saya tadi juga lihat ya, advertisement-nya, iklannya, ketika Lewis Hamilton itu menaiki produknya Mercedes-Benz, dan sekarang kan dia jadi juara dunia ya, berulang kali ya dengan F1 ya, mengalahkan Ferrari, mengalahkan pembalap-pembalap dari brand lain ya. Dan di situ dikatakan bahwa mereka menciptakan teknologi masa depan ya, yang berlipat-lipat majunya ya, dibandingkan dengan produk-produk lain. Kalau Wahyu Galang, sejauh kamu mengenal Mercedes-Benz, mungkin juga pengetahuan kamu tentang brand itu, apa yang bisa dikatakan, Wahyu? Kalau Mercedes-Benz sih terkenalnya karena brandnya udah dari lama itu, Romo. Terus kan mengeluarkan model-model baru kayak gitu kan, jadinya nggak ketinggalan zaman juga. Jadi orang-orang tertarik beli Mercedes-Benz itu karena itu, Romo. Brandnya lama, dikenal juga, terus mengeluarkan produk-produk yang baru juga, kayak gitu. Menurut Wahyu, pentingnya apa sih? Apa ya? Sebuah brand yang punya reputasi panjang ya, dibandingkan dengan kamu tadi kan menyebut Tesla ya. Ini kan pendatang yang kemudian biasanya misalnya kamu diberi dua choices ya, Tesla atau Mercedes-Benz, apakah reputasi bahwa ini brand yang sudah lama berdiri itu termasuk jadi pertimbangannya Galang nggak? Iya, Romo. Jadi pertimbangan kalau misal beli. Kalau misalnya lalu kayak Tesla gitu, sikap kamu gimana? Ini kan produk yang katakanlah emerging ya, mulai muncul lalu mendapatkan mendapatkan simpati dari banyak orang, dan sejauh saya baca beberapa berita dalam beberapa minggu ini ya, kayaknya dulu kan saya bilang ya, kemungkinan mereka mau mengembangkan sesuatu dan memilih kota Tegal ya, dan itu beberapa bulan yang lalu, dan beberapa minggu ini diskusinya kayaknya mau ke Sulawesi ya. Gimana Galang bisa percaya terutama pada produk-produk yang baru ya, semacam Tesla ini ya? Bisa percaya. Kan kadang-kadang kalau produk baru kan kita masih pikir-pikir ya, ini bagus atau enggak gitu ya. Kadang-kadang kalau harganya sama, saya akan lebih cenderung memilih produk yang lebih lama sudah ada daripada produk yang baru. Nah, tapi kan dalam dunia sains dan teknologi ya, tadi kamu sudah menyebut ya bahwa antara yang klasik dan inovatif itu ada ya dalam satu produk Mercedes-Benz ya, dan itu yang memberi kepercayaan kepada user ya, bahwa
ini bukan produk kaleng-kaleng. Ini sudah punya reputasi panjang, jadi kegagalan produk itu sangat minimal ya kalau ada ya. Nah, sementara yang produk-produk baru ini kan lebih challenging ya. Mereka punya challenge besar. Mereka baru memulai karir ya, atau karirnya belum panjang. Sementara mereka harus berhadapan dengan brand-brand besar itu. Gimana, Galang? Kalau menurut saya sih antara Mercedes-Benz sama Tesla sih, saya masih milih yang produk lama sih, Romo. Yeah. Nah, kalau Tesla kan pendatang baru. Nah, misal kayak ada inovasi yang tanpa kunci itu kan, Romo. Nah, itu misal kuncinya hilang. Nah, itu yang bingungnya kan penggunanya juga. Nah, kalau Mercedes-Benz kan kuncinya kan masih pakai kunci manual, Romo. Nah, itu masih bisa diakalin ke bengkel kalau hilang atau gimana. Kalau Tesla kan kita harus ke dealernya, harus repot lah pokoknya, rumit kayaknya, Romo. Oke, jadi nanti inovasi sendiri memang sebuah kekuatan ya dalam dunia sains dan teknologi. Nah, nanti seberapa maju ya sebuah inovasi. Saya tadi juga lihat ya salah satu iklannya Mercedes-Benz, bagaimana salah satu kegiatan kita dengan mobil kan membuka jok belakang itu ya. Dan di situ diiklankan ya cara mereka membuka jok belakang itu nggak harus teriak pada sopirnya yang di depan ya untuk buka ya, tapi hanya menekan tombol di belakang yang ditaruh di bawah ya. Dan itu bisa ya, dan termasuk yang dalam iklan ya, itu otomatis ya ketika mau mengatur kursi itu ya. Jadi tidak secara manual seperti kita lakukan dengan mobil kita ya, bahwa kalau perlu barang yang agak banyak dimasukkan dalam mobil Mercedes ya, itu sudah ada dengan remote control-nya dia sudah bisa membuat kursi-kursi itu rebah atau menjadi slim ya, sehingga lebih spesies ya, lebih punya ruang untuk itu. Oke, rekan-rekan, saya memulai dengan manfaat. Nah, mari kita bicara juga sisi yang lain yang nanti menjadi alasan buat kita untuk bicara tentang etika utilitarian, yaitu risiko. Nah, ini adalah salah satu risiko. Silahkan Christine Chung ya, setelah ini siap-siap. 70 people and injuring more than 3,700. It's not yet known what caused the explosion, but Lebanon's prime minister says his country is facing a catastrophe and Beirut is in mourning. He vowed to hold to account whoever was responsible. The huge blast at the port sent shockwaves across the city, destroying many buildings and blowing out windows several miles away. Hospitals across the city were quickly overwhelmed. Officials fear the death toll will rise sharply. Here's our Middle East editor, Jeremy Bowen, and just to warn you, his report contains distressing images. It was a massive explosion. What? Another view from the bay. And from the streets. What happened? Oh my God. Oh my God. Stop. It looks as if dozens are dead and several thousand injured. And a country already deep in crisis has been hit by a catastrophe. I don't know what happened. I was fishing. I heard there was a fire. I turned and started to head home. I heard something explode. And then this happened. This was the fire in Beirut port. The flashes, they say, were fireworks. Then something much bigger ignited. Lebanon's interior minister told local media it was ammonium nitrate, which had been stored there since 2014. It can be used as fertilizer or to make explosives.
This is downtown Beirut, close to the Parliament building. Since the end of last year, Lebanon has been paralyzed by a political and economic crisis and street demonstrations before the country was gripped by the pandemic. The damage is spread across the city. The shock will run much deeper, and this tragedy risks pushing the Lebanese further into despair. Hassan Diab, the Prime Minister, broadcast to the nation. He told them that those responsible would pay the price. Beirut's hospitals, already pressed hard by COVID-19, are faced with hundreds of casualties. We were at home. We heard what sounded like fireworks. We thought it was a container in the port that was on fire. A few seconds later, we were flying through the air. Lebanon will get international help, which until now its friends have been reluctant to give because of corruption and incompetence in Lebanon's wealthy elite. Public anger, already strong, will demand real change at last if Lebanon's rulers cannot heal the wounded, fix the damage, and punish the guilty. And there is one big question. Who allowed the storage of so much deadly explosive for so long in a warehouse so close to the city center? Jeremy Bowen, BBC News. Well, we can go live now to BBC Arabic's Beirut correspondent Karine Torbeh, who's at one of the hospitals treating some of the very many people who've been injured. And the death toll is rising fast, and almost 4,000 people known to have been injured. Describe the scene where you are now. Where I'm standing in front of the emergency gate of one of the hospitals. Jadi ledakan dari amonium nitrat ya, salah satu bahan kimia, kurang lebih meninggalkan sekitar 4.000 ya orang yang harus dibawa ke rumah sakit karena tragedi itu, dan tentu jumlah warga yang meninggal ya. Dan salah satu diskusi dari tayangan BBC ini adalah mengapa negara itu mengizinkan ya bahan kimia yang sangat berbahaya dalam jumlah yang besar itu disimpan di sebuah wilayah yang sangat padat ya penduduk, dengan memperhitungkan risiko kalau bahan kimia itu meledak. Ketika tahu bahwa itu disimpan dalam sebuah lokasi yang padat penduduk, lalu casualty-nya ya, yaitu korbannya, itu akan menjadi lebih massal dibandingkan kalau itu disimpan di tempat yang lebih aman, dan itu seringkali lebih jauh dari untuk diakses ya. Because of an economic collapse, because of a deep-seated political crisis caused by a whole welch of things, by COVID-19, of course, it's been badly hit by that, back into lockdown, hyperinflation, people's savings destroyed, real wages cut, you name it, they've had it. Dan pembicara ini mengatakan bahwa bahkan sebelum ledakan ini, Beirut sendiri sudah dilumpuhkan oleh COVID, kesulitan ekonomi, dan juga demonstrasi warga terhadap pemerintah setempat ya, sehingga damage-nya itu menjadi lebih berlipat-lipat lagi ya, karena tragedi ini terjadi dalam situasi ekonomi, situasi politik yang sedang guncang ya. Nah, kira-kira itu adalah semacam rangkuman dari tayangan ini. Oke, sekarang saya persilahkan Christine Chung, silahkan dinyalakan kameranya atau suara kamu ya, dihidupkan. Ya, Romo. Oke, kamu ada kamera? Iya. Cuma gelap. Ya, enggak apa-apa ya. Pertanyaan saya simpel ya, Christine ya. Pernah enggak sih kamu membuat sebuah keputusan
ya, keputusan dalam hidup ya. Dan keputusan ini termasuk agak sulit ya kamu lakukan ya. Karena kita sebut aja kasusnya dilematis ya. Sehingga antara pro dan kontra itu apa ya, imbang ya. Tetapi kamu harus ngambil satu keputusan ya, nggak boleh kamu membiarkan tidak ambil keputusan ya. Dan setiap keputusan yang kamu ambil ini ya punya dampak ya, karena ya itu tadi ya, antara manfaat dan risikonya itu kurang lebih tidak sangat gampang kita kelihatan ya. Oke, saya pilih ini ya. Itu kan biasanya udah sangat jelas ya. Tapi kita seringkali ada dalam area yang agak abu-abu gitu ya. Pernah enggak, Christine, kamu berada dalam situasi di mana harus membuat pilihan, tetapi antara yang pro dan kontra ini lumayan imbang? Pernah, Romo. Ya, kasusnya apa, Christine, kalau boleh cerita ya? Waktu mau pindah ke Jogja. Oke. Kamu mau pindah dari mana waktu itu? Dari Kupang ke Jogja. Oke, ya. Pro kontranya waktu itu apa, Christine? Ini ceritanya, jadi waktu itu kan saya sudah kuliah, Romo, udah semester 3. Nah, di Kupang terus sana? iya. Nah, terus sebenarnya pas Papa bilang mau pindah itu, saya kepengennya Papa dulu yang pindah. Saya itu kuliah dulu di Kupang gitu, tamatin baru pindah gitu. Tapi ya memang di keluarga itu kan cuma Papa sama adik. Nah, jadi nggak bisa gitu kalau nggak ada saya. Akhirnya saya pindah juga. Cuma ya resikonya ya kuliahnya ulang lagi dari awal gitu. Oke, waktu kamu di Kupang kamu ngambil apa? Prodi lain? Informatika juga. Oh, informatika juga, ya. Tapi kamu merasa kayak apa ya? Mungkin tidak mulai dari nol ya, tapi kayaknya agak dekat dengan itu ya. Harus memulai dari semester 1. Dari semester 1. Oke, ya. Lalu gimana, Christine, waktu itu kamu kok akhirnya berani memutuskan itu ya? Bahwa itu kan risikonya besar ya. Kamu harus mulai dari kurang lebih mulai dari agak nol lagi ya, meninggalkan banyak ya, kamu bilang tadi sudah 3 semester ya, akhirnya kok berani memilih yang sangat berisiko itu, apakah karena ayah kamu atau kamu sendiri akhirnya menemukan sesuatu yang katakanlah manfaatnya lebih besar gitu? Iya. Memang karena keluarga juga, tetapi karena memang pendidikan di sana itu sama pendidikan di sini lebih bagus gitu, Romo. Kalau di sana itu istilahnya apa yang saya belajar di semester 3 itu saya belajarnya di semester 1 di sini gitu. Bahkan yang semester 2 di sini saya pelajarin, di sana semester 5 baru saya pelajarin. Jadi emang di sini ilmunya lebih banyak, dan saya memang udah tahu kalau misalnya kuliah di sini pasti ilmu yang didapat itu lebih banyak. Jadi ya akhirnya ya sudah pindah saja seperti itu. Oke, berat enggak? Berat sih, Romo. Namanya pindah sini juga sebenarnya di Kupang itu dulu pernah ada sesuatu di rumah lama. Jadinya kita itu waktu itu tinggalnya di kos gitu sama Papa. Terus rumah lama itu dijual. Nah, jadi pada saat pindah sini tuh benar-benar sebenarnya itu ya pindah aja seperti itu. Jadi ya memang hidupnya itu ya ada baiknya, ada jeleknya, tapi ya jalani saja seperti itu. Oke ya, dan saya kira situasi yang sering kali kita alami juga dalam dunia sains dan teknologi ya. Keputusan-keputusan itu bukan keputusan-keputusan yang gampang ya, di mana kita dengan cepat ya, bahwa pilihannya adalah seperti Christine tadi ya, pindah ya, itu seringkali adalah keputusan besar ya. Nah, kita pengen dengar lagi ya. Ezekiel, silahkan dinyalakan kameranya. Gimana, Romo? Oke, ya pernah enggak kamu seperti Christine tadi ya? Ada dalam situasi yang dilematis antara manfaat dan konsekuensi, manfaat dan risikonya itu kayaknya imbang ya, sehingga kamu tidak segera bisa ya ngambil keputusan dengan sangat cepat, tetapi kamu butuh waktu ya,
Dan mungkin ya melihat dari dua sisi betul ya, manfaatnya apa, resikonya apa, dan kayaknya sama beratnya ya. Tetapi kan kamu tidak bisa yang ngambil dua-duanya, harus salah satu diambil. Nah, kamu pernah tidak ada dalam situasi seperti itu? Dan bagaimana Ezekiel di tengah situasi yang seringkali dilematis itu ya, kita tetap merasakan bahwa pilihan yang saya ambil itu manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Kalau waktu itu pernah sih Romo, waktu ini sih semester kemarin. Itu semester 7 kan ada metode penelitian ya. Nah, waktu itu kan juga awal-awal mulai corona. Betul, iya. Dan corona ini emang cukup berdampak di masalah keuangan kan. Keuangan keluarga, pekerjaan mama papa gitu kan. Oke. Nah, ya di sini maksudnya aku juga pengen fokus ke Metopen juga kan. Tapi di sisi lain juga pengen bantu gitu keuangan keluarga, pengen kayak bayar UKT sendiri lah. Atau gimana gitu. Nah, di situ akhirnya aku milih juga buat ini kerja part time kan. Di situ nyari-nyari kerja part time. Tapi gitu emang Romo, konsekuensinya Metopenku agak mundur sih. Aku jadi nggak terlalu bisa fokus gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu sambil kerja part time juga ngerjain Metopen, dan tapi untungnya nggak tahu kenapa, mungkin karena dikejar deadline jadi ya akhirnya bisa dua-duanya. Metopen juga udah bisa jalan dan tepat waktu, tapi kerjaan juga ya puji Tuhan bisa lancar gitu sih Romo. Oke. Kalau kamu semester ini masih kerja part time atau memang kamu hanya semester lalu saja? Masih sih Romo. Bagaimana kamu bisa ini ya? Saya kira dalam kasus kamu adalah kamu bisa ya mencoba untuk juggling ya. Juggling itu antara kerja part time dengan belajar full ya sebagai mahasiswa ya. Kamu mencoba menemukan titik temu lah pada sebuah titik di mana pasti kuliah saya terdampak, tetapi nggak sampai membuat itu berantakan ya. Jadi saya masih bisa mengumpulkan tepat waktu ya, mungkin nilainya juga masih aman. Saya tahu ya untuk dapat cum laude di FSC itu tidak terlalu gampang ya. Setiap kali kalau saya lihat itu wisuda itu saya selalu memperhatikan terutama FST ya, yang ada selempang kuning itu nggak sebanyak prodi-prodi lain ya. Berarti kan kuliahnya berat lah ya. Nah, kamu sendiri sampai pada memenangkan ini ya, membantu meringankan orang tua, kan sebenarnya mungkin orang tua kamu juga memberi pilihan yang mungkin agak longgar juga ya, bahwa tetap bisa kuliah. Nah, kamu sendiri sampai pada keputusan untuk oke, saya akan sacrifice sesuatu ya, dari mungkin waktu saya atau dari mungkin sebagian kesenangan saya itu kan harus saya kurangi ya kalau saya kerja. Benar. Nah, kamu waktu itu faktor terbesar apa sehingga itu lebih kamu menangkan? Sekian. Halo. Jadi bahwa kerja part time itu akan kamu ambil dan semester ini tetap kamu teruskan. Waktu itu sih ya ini sebenarnya orang tua juga kayak rada berat kan waktu itu. Waktu itu rada berat, kayak ya udah kamu mending fokus kuliah aja lah. Udah nggak usah mikirin masalah duit, masalah apa mah gampang gitu kan katanya. Ya aku tahu kau juga kalau jadi orang tua kan pasti gitu Romo ya. Bisa punya anak juga pasti gitu kan, pasti lama-lama juga alah gampang lah masalah. Tapi aku kayak cuman dari inisiatif sih Romo. Melihat emang di awal COVID tuh kan parah banget Romo waktu itu. Ibu saya juga wira swasta, bapak juga sama, dan itu berdampak banget kan waktu itu. Jadi saya milih kayak oke lah, aku coba deh capai lampauan batasanku tuh sampai mana sih, pengen ngetes gitu Romo. Kalau emang nggak kuat sambil kerja ya udah aku resign gitu kan pilihannya gitu. Tapi ternyata yang bikin dorongan tuh malah kayak
apa ya, malah deadline sih Romo. Ya emang deadline tuh bener-bener bikin dorongan buat aku waktu itu. Karena waktu itu gurunya, dosennya juga siapa? Bu Rido yang baru datang kan emang waktu Bu Rido tuh kalau masalah deadline tuh cukup kenceng gitu ya. Nah di situ yang bikin aku sempat hilang tuh nilai UTS Romo. Ini jujur aja Romo. Kan waktu itu harus nyelesain bab 1 kan. Nah di situ awal-awal aku struggling 2 itu ternyata bab 1-nya nggak nyampe. Dan aku minta izin kayak minta maaf juga karena nggak bisa. Ya udahlah aku relain nilai UTS hilang. Tapi aku maksimalin di selanjutnya Romo di bab 2 bab 3 dan ya akhirnya aman sih. Terus aku nggak ngerasa kayak ya udah di semester ini lanjut aja lah kerja, lumayan buat jajan gitu pikir ke Romo daripada nyusahin lagi kan. Bukan berarti ini buat teman-teman yang masih bergantung sama orang tua, bukan berarti ini ya itu buruk, enggak. Orang tua kalian kan pasti juga pengen ingin kalian memfasilitasi kalian. Tapi kalau aku dari sudut pandang lain aja sih, pasti ada juga teman-teman yang pengen kerja tapi mungkin dilarang atau apa, itu sama aja baiknya Romo. Nah, gitu sih. Oke, terima kasih Ezekiel ya. Teman-teman, sebenarnya diskusi dengan 2 teman kamu itu menghantar kita pada aliran etika yang kita pelajari hari ini ya, yaitu etika utilitarian ya. Apa itu etika utilitarian? Jadi sebuah aliran etika yang menyatakan bahwa sebuah tindakan itu kita pandang benar jika dia memiliki konsekuensi yang baik. Maka menghasilkan yang paling baik untuk semakin banyak orang itu menjadi prinsip paling umum ya dari aliran utilitarian ya. Dan kalaupun ada konsekuensi, diharapkan konsekuensinya itu baik ya. Atau sekurang-kurangnya konsekuensi antara yang baik dan buruk itu punya keseimbangan yang seringkali dalam hidup kita lalu memang membuat situasi yang lebih dilematis ya. Nah, tetapi apakah aliran utilitarian itu sesederhana itu ya? Ternyata tidak. Karena seperti 2 rekan kamu tadi ya, Christine dan juga Ezekiel, ternyata seringkali kita dihadapkan bahwa konsekuensi baik dan buruk itu lumayan seimbang ya, sehingga kita berada di dalam posisi di tengah-tengah dan kita belum bisa mengambil keputusan tertentu. Maka kemudian dalam aliran utilitarian itu kemudian membuat panduan yang lebih detail ya kepada kita. Bagaimana mengukur ini terutama aliran ini ya, kekuatannya adalah di pengukuran ya. Jadi konsekuensi baik dengan konsekuensi buruk itu bisa kita ukur ya. Dan nanti salah satu kritik terhadap aliran ini adalah ternyata tidak semua hal itu bisa kita hitung secara gampang ya. Tidak seperti angka-angka yang dengan alat kalkulator itu bisa kita nilai begitu saja ya, bahwa ini konsekuensi baiknya atau manfaatnya itu lebih besar daripada risikonya. Maka kemudian berkembanglah ya dalam aliran utilitarian ini ada beberapa. Yang pertama adalah analisis biaya dan manfaat. Jadi cara untuk melihat manfaatnya itu kemudian kita hitung dengan biaya yang kita keluarkan ya. Apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya atau biayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi perhitungan yang lebih ekonomi, akuntansi itu masuk ke situ ya. Dan ini juga berlaku di dalam dunia sains dan teknologi, bahwa kebaikan, manfaat itu perlu semakin maksimal, sementara biaya itu perlu kita semakin tekan ya, atau minimalisir ya. Nah, manfaat terutama kalau dalam dunia sains dan teknologi itu mungkin perlu kita cari ya, apa manfaat itu dalam dunia sains dan teknologi ya. Dan seringkali itu adalah keselamatan,
bisa juga kesehatan dan kesejahteraan publik ya. Terutama nanti kalau kalian masuk dalam perhimpunan insinyur, lalu seperti yang sudah berlangsung ya di kampus kita pada tahun pertama ini adalah profesi insinyur ya. Jadi nanti pasti ketika ada kelas-kelas itu, lalu ketika berbicara tentang etika, lalu ini akan dibicarakan ya. Nah, kita bagaimana mengukur itu ya, manfaat itu. Kalau dalam kode di antara teman-teman yang terlibat dalam sains dan teknologi biasanya disebut lalu keselamatan, kesehatan, kesejahteraan publik ya. Nah, tetapi kemudian baru disadari ya bahwa ternyata analisis manfaat dan biaya ini kadang-kadang belum mengatasi ya dilema yang kita alami dalam mengambil keputusan-keputusan konkret ya. Karena yang kita sebut sebagai manfaat atau kebaikan, apakah itu sesuatu yang intrinsik ya, ataukah itu sesuatu yang ekstrinsik. Nah, kebaikan yang intrinsik itu adalah kebaikan yang memang ada di dalam misalnya kalau dalam dunia sains dan teknologi bahwa produk yang diciptakan oleh para pegiat sains dan teknologi itu memang punya kebaikan intrinsik ya. Jadi tidak pernah diciptakan untuk misalnya melakukan tindak kejahatan. Nah, persoalannya sekarang adalah bahwa seringkali alat-alat produk yang diciptakan itu di tangan terutama orang-orang yang jahat, alat yang baik itu bisa menjadi alat kejahatan. Misalnya kalau teman-teman terutama tahu ya di publik Amerika memiliki senjata ya, itu dilindungi karena membawa kebaikan ya, terutama untuk keamanan, perlindungan diri. Tetapi resikonya adalah bahkan ketika itu ada regulasinya soal kepemilikan senjata di beberapa negara bagian itu tidak mengizinkan ya, karena kenyataannya ternyata ya ada banyak kasus-kasus ya di mana orang main hakim sendiri, apalagi digunakan untuk tindak kejahatan ya, perampokan lalu kriminalitas yang lain ya. Maka kemudian terutama di kalangan mereka yang terlibat dalam etika, lalu kita perlu melihat ulang ya, terutama gagasan tentang kebahagiaan. Yaitu apakah kebahagiaan itu sinonim dengan kesenangan dan kenikmatan. Karena dua hal yang terakhir seringkali adalah lebih punya durasi pendek ya, atau punya jangka pendek. Nah, nanti gimana? Sementara apakah kebahagiaan bisa kita hubungkan dengan kesenangan dan kenikmatan yang lebih punya durasi lebih panjang ya, yaitu persahabatan, cinta, termasuk nanti upaya intelektual ya. Itu juga nanti dijunjung tinggi, dan nanti mungkin seperti FST ya, itu bahwa kalian menyelenggarakan pendidikan yang baik, itu saya kira banyak mahasiswa-mahasiswi tidak punya persoalan ya, dan memang mengamini ya bahwa yang kalian pelajari di FST itu sesuatu yang bermutu ya, yang tadi oleh Christine diceritakan ya. Ya, saya bisa melihat perbedaan bahwa yang saya pelajari di sana di semester 3 ternyata di kampus ini sudah dipelajari di semester 1. Nah, nanti salah satunya adalah soal intelektual itu, kalau memang pembelajaran itu baik, mengapa FST tidak meningkatkan ya dari akreditasi prodinya yang semua B, dan itu berarti belum unggul ya, baru baik ya. Nah, itu nanti akan ditantang ya, apakah kita mau meningkatkan produk intelektualitas kita ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran ya, bahwa kebaikan, manfaat, kreativitas ini senantiasa ada dalam tegangan ya.
dengan risiko. Mungkin exaggeration ya kalau mengatakan bahwa dunia MotoGP itu penuh kecelakaan, tetapi ada beberapa kasus kecelakaan ya di lintasan MotoGP. Dan maka misalnya pengembangan MotoGP itu diharapkan semakin tadi ya teman-teman, keselamatan, safety, kesehatan. Jadi tidak sekedar inovasi teknologi ya yang berkelanjutan, tetapi juga safety, health ya, yang berkelanjutan. Sehingga kalau ada risiko ya, keselamatan, kesehatan itu masih bisa diperjuangkan. Dan nanti mungkin seperti yang kita bicarakan pada awal ya, teknologi yang semacam ini lalu teknologi yang berbiaya tinggi ya. Karena semakin perlu banyak riset untuk itu ya. Saya dalam dunia sains dan teknologi nanti manfaat itu adalah ya bahwa produk ini aman ya untuk digunakan dan tidak menuntut sesuatu yang kompetensi yang sangat rumit ya. Tetapi kurang lebih semua orang atau semakin banyak orang bisa menggunakan ya tanpa risiko ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang sebuah aliran dalam utilitarianisme yang menekankan manfaat dan biaya. Nah, ini ada kelompok kedua yang menekankan tindakan. Jadi tindakan individu atau aturan umum ya. Jadi diharapkan bahwa tindakan kita itu memang punya kebaikan ya, atau tindakan kita bermoral ya. Maka dalam dunia sains dan teknologi diharapkan bahwa pegiat sains dan teknologi itu tidak apatis ya terhadap bahaya apalagi risiko yang kita sudah mengetahuinya. Jadi misalnya kalau menciptakan sebuah produk misalnya aman ya, tidak berisiko misalnya runtuh atau jatuh atau riskan terhadap kecelakaan dan seterusnya. Tetapi karena itu pun seringkali kita tidak bisa menjaminnya bahwa orang itu bertindak baik, lalu kemudian lahirlah kelompok yang ketiga ya, dan ini yang seringkali kita alami ya. Oke, saya akan tanya pada kalian, mudah-mudahan kalian update ya. Gagas Sampurana. Ada Gagas? Yuk, Gagas. Kamu ada? Silahkan mikrofon kamu dinyalakan.
Oke, karena Gagas belum nyambung. Martin, para Marta. Ya, Romo. Oke, Martin, kamu tahu nggak kasus yang terakhir soal moge yang ditendang pas pampres itu? Kurang tahu, Romo. Oh, kurang tahu kamu? Kurang tahu. Oh ya, ya sudah, karena kamu kurang tahu ya. Padahal kelihatannya viral sekali ya. Ini aja apa? Saya mau mengambilkan kasus yang simpel aja ya. Menurut kamu, Martin, mengapa sih di jalan kita perlu rambu-rambu lalu lintas, lampu bangjo itu? Mengapa kita ya udahlah nggak usah pakai lampu bangjo ya? Kita semua udah dewasa, kita masih punya moralitas ya, mempersilahkan orang di jalan, apalagi yang sedang dalam keadaan darurat untuk nyebrang duluan. Apalagi tidak perlu ada polisi ya yang nungguin di lampu bangjo itu, yang mendirikan pos-pos di situ. Tetapi mengapa, Martin, hidup kita itu perlu banyak aturan ya, termasuk di jalan itu? Menurut kamu alasannya apa sih? Kalau menurut saya ya orang-orang itu tidak memiliki perilaku yang sama, Romo. Misalnya apa? Kalau yang kamu lihat kecenderungan kita di jalan kayak apa sih? Atau mungkin kecenderungan kamu apa ya? Mungkin perilaku-perilaku yang menurut kamu tidak benar di jalan. Misalnya apa, Martin? Ya kalau di jalan ada yang galu-galan, pengennya menang sendiri, terus apa ya, Romo? Apalagi ya? Kayak misal nggak peduli sama orang lain juga. Pengennya dia yang paling cepat. Itu juga ada, gitu, kalau ada ambulans, mestinya gimana, Martin? Ambulans ya mestinya didahulukan, soalnya dia lebih penting. Nah, misalnya itu ya. Ambulans didahulukan, bahwa bahkan di Amerika itu kalau kamu menghalangi ambulans lewat, kamu bisa didenda ya. Tidak hanya dimarahi oleh polisi, tetapi kamu didenda ya, karena kamu menghalangi ya orang yang sedang ada dalam situasi darurat ya. Nah, sementara di tempat kita kan seringkali ya, di lampu merah itu kadang-kadang tidak ada kesadaran ya, orang tetap aja nutupi jalan ya, sampai kemudian yang di belakang teriak-teriak dan kemudian orang lalu membuka jalan ya. Nah, tapi itu seringkali lama ya, dan ini sebuah riset ya di Indonesia, banyak kematian dari pasien itu terjadi di jalan ya. Bukan di rumah sakit ya, tetapi dalam perjalanan ke rumah sakit ya. Oke, lalu seberapa penting sih sehingga setiap kali itu ya, ini terutama kalau kamu naik sepeda motor ya, banyak banget ya lampu bangjo itu ya. Menurut kamu kebanyakan atau masih proporsional, Martin? Jauh ini masih proporsional sih, Romo. Malah ada daerah yang mungkin perlu ditambah juga. Oke, ada daerah yang perlu dikurangi? Kemungkinan tidak sih, Romo. Jadi kamu merasa malah beberapa itu menurut kamu daerah-daerah mana yang menurut kamu perlu ditambahi, dan terutama alasannya apa, Martin? Oh iya, kemarin jadi gini, Romo, mau cerita sedikit, Romo. Ya, silakan. Kemarin saya iseng-iseng buka Facebook dan paling atas itu saya menemukan berita dari Info Cegatan Klaten, Romo. Oh iya, kamu orang Klaten toh? Iya. Terus kemarin kan ada yang ngeluh banyak kecelakaan di daerah perempatan, daerah ganti warna gitu, Romo. Oh, yang itu betul. Saya hampir setiap pekan lewat situ ya. Ya, kayaknya jalurnya banyak tapi nggak ada lampunya itu toh? Iya. Banyak yang mengeluh banyak kecelakaan di situ. Nah, dari anggota grup itu ya banyak yang menyarankan segera ditangani dan dipasang itu lampu bangjo gitu, Romo. Karena kelihatannya itu kan proliman atau apa, pokoknya ada inilah ya. Buat saya rumit ya, karena
kalau saya lihat itu apa ya, kendaraan cenderung cepat, ya. Padahal ada beberapa, ya ada ya lampu merahnya biasanya ya di jalan besar itu ya, tapi yang kecil-kecil itu kan kelihatannya lebih kerelaan ya, biasanya ada Pak Polisi siapa itu yang suka joget-joget itu ya. Iya benar. Pokoknya dia yang menyeberangkan itu ya. Nah, kamu sendiri kalau proposal dari anggota grup itu seperti apa? Yang menurut kamu kayaknya memang ada aturan yang perlu kita tambahkan ya dari yang sudah ada. Ya. Gimana ya Mas, saya belum nangkep, Mas, maaf. Jadi di antara teman-teman yang di grup info cegatan itu ya, proposal mereka yang menurut mereka paling baik apa untuk mengatasi solusi itu? Kan kecelakaan ini terkait dengan kehidupan ya, jadi manfaat yang nggak bisa ditukar ya. Kalau seseorang wafat ya memang dikasih jasara harja, tapi kan itu tidak bisa mengembalikan kehidupan orang yang misalnya menjadi korban apa ya, tabrak lari atau laka ya di jalan gitu ya. Kalau diskusinya di antara kelompok itu apa saja proposal-proposal semacam usulan-usulan ya yang muncul, Martin? Ya usulan paling banyak yaitu Romo, adanya aturan atau masangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat membantu. Soalnya juga banyak pro kontra, ada yang menilai jalan utama yang lebih diprioritaskan gitu Romo. Betul ya. Nah, kamu gimana? Karena ini kan juga argumen yang sebenarnya sangat utilitarian ya. Jadi jalur utama itu kan yang apa ya, hajat hidup sebagian besar orang kan di jalan utama itu ya. Sementara jalan-jalan yang nyebrang atau apa ya belok sedikit itu kan penggunanya tidak sebanyak yang di jalan utama itu. Kalau kamu sendiri gimana? Karena ini kan dilema juga ya. Karena kalau apa dibagi rata rambunya, mungkin yang di jalan utama ini akan menumpuk juga ya antriannya. Ya sebenarnya tetap paling baik juga malah dibagi rata, Rong. Oke ya. Karena solusi yang lain juga sepertinya kurang efektif juga. Kamu pernah lewat ini enggak ke itu perempatan atau perlimaan Pingit itu ya? Pernah lewat situ enggak? Pernah. Di situ kan waktu tunggunya berapa? 2 menit ya. 2 menit ya. Lama nah, sekali. Biar tidak 2 menit ada enggak? Karena kan itu tadi ya. Ketika dibagi rata, apalagi memang jalurnya banyak, 2 menit menunggu di lampu merah itu lama sekali loh, Martin. Iya. Termasuk saya kira juga di ini ya, di sini di apa? Di Condong Catur itu ya. Saya kira sekitar 135 detik ya. Dan itu 2 menit lebih bahkan ya. Kalau kita ini. Jadi tetap kamu merasa perlu itu ya, ditambah. Perlu. Terus biar kamu tidak mengecewakan orang-orang yang menggunakan jalur utama, gimana? Aduh, gimana itu? Jadi misalnya gini ya, misalnya usulannya kan bisa jadi ya, di perempatan-perempatan yang kecil, bukan jalur utama, ya, lampu hijaunya misalnya 10 detik. Sementara di jalan yang besar itu lampu hijaunya 35 detik. Nah, kira-kira ini adil nggak menurut Martin? Tergantung cara pandangnya juga sih, Romo. Tapi kamu apa ya, berdiri di 2 kaki ya, Martin ya. Pengguna jalan besar, tapi juga pengguna jalan kecil ya, yang nyebrang-nyebrang itu ya. Sebagai pengguna jalan kecil, kalau misalnya lampu hijaunya itu hanya 10 detik, kamu merasa dirugikan nggak? Kalau sebagai pengguna jalan kecil juga dirugikan. Itu soalnya ya. Iya. Nah, lalu gimana kamu mendamaikan 2 kepentingan ini ya? Seringkali kan kesulitan bahkan aliran utilitarian ya, meskipun jalan besar itu penggunanya banyak, tetapi kalau
pengguna jalan kecilnya diberi porsi lebih sedikit, itu bisa juga ada ketidakadilan ya. Nah, kamu keluar dari dilema itu gimana? Paling ya begini, Romo tetap memberikan apa ya, semacam penjelasan kalau pengguna jalan besar itu lebih penting karena dia yang menyangkut tadi hajat orang yang lebih banyak gitu loh, memberikan manfaat yang lebih banyak di situ. Iya. Oke, jadi ini sangat utilitarian ya kamu ya, Martin ya. Jadi kepentingan banyak orang perlu mendapatkan apa ya? Mungkin tidak sampai privilege ya, keistimewaan, tetapi kewajaran ya, akses ya. Nah, dan ini saya kira merangkum ya yang mau saya katakan terhadap aliran utilitarian ya, dan mengapa terutama nanti apa ya yang ketiga, yang aturan ini banyak lebih mudah dipraktekkan ya, karena ini lebih gampang diukur ya, manfaatnya juga risikonya ya. Dan risiko perlu kita perhitungkan karena risiko itu real ya, seperti dalam gambaran ini. Mengapa dalam dunia MotoGP ya ada penalti ya? Karena memang berisiko ya ketika rider itu ugal-ugalan ya. Kita pernah punya sejarah Simoncelli ya yang seringkali dianggap gaya membalapnya ini agak uraan. Sementara beberapa mengatakan ya dia pemberani ya. Itu memang dunia MotoGP. Nah, kemudian ternyata dia meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika race ya. Dan orang lalu melihat lagi ya. Mungkin ada aturan yang perlu kita jaga. Dan manfaat resiko itu seringkali berhimpitan ya, seperti dua rider ya dalam satu lintasan saling menyalip, dan diharapkan manfaatnya tentu senantiasa ada di depan ya. Tapi kadang-kadang dalam situasi tertentu kita tahu ya bahwa risikonya ternyata di depan daripada nomor 2 ya. Dan manfaat itu tidak hanya perlu kita menangkan ya pada awal pengambilan keputusan, tapi harus kita jaga sampai akhir ya, sehingga manfaat tetap memiliki posisi yang ada di depan daripada risiko. Nah, minggu depan kita akan berbicara aliran baru yang seringkali merupakan counter ya terhadap utilitarianisme. Jadi tidak selalu bahwa kepentingan kelompok kecil itu selalu dikalahkan untuk kepentingan yang lebih besar. Ya. Misalnya dalam kehidupan berbangsa kita, tidak berarti kalau sebuah negara itu agama mayoritas selalu dimenangkan ya dalam pengambilan keputusan. Dan ini kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, misalnya dalam agama mayoritas di negara manapun, mengapa minoritas itu mendapatkan perhatian yang dianggap berlebihan ya oleh kelompok yang mayoritas. Surely that's it. Quartararo, the first mistake when we seem to win. Marquez is going to win. And after last lap battle, finally, in 2019, through the final corner, Marquez wins in enemy territory here in Misano. Quartararo finishes in second. Dan seperti kalian tahu, tahun 2020 ya, rider Marc Marquez ini banyak mengalami cedera, sehingga tidak banyak terlibat. Beberapa itu lalu menyayangkan karena lalu MotoGP menjadi
sepi ya. Dan sebagai akhir, karena tadi ada teman kamu yang kelihatannya belum update berita. Ini adalah semacam apa ya, ringkasan. Dan mengedukasi promotor yang menerobos area ring 1 agar tidak mengulangi perbuatannya. Meski demikian, Pas Pampres tetap menyerahkan perkara itu pada kepolisian jika memang ditemukan ada pelanggaran hukum. Pernyataan itu disampaikan Wisnu Herlambang dalam konferensi pers setelah menerima kedatangan para pengendara motor di Mako Pas Pampres hari ini. Wisnu juga meneruskan ini juga seperti yang tadi teman kalian katakan, mengapa etika utilitarian, terutama yang menekankan aturan, ini punya tempat penting. Karena ternyata kita tidak bisa mengandekan ya. Semua orang itu berperilaku moral ya di ruang-ruang bersama. Promotor yang menerobos area ring 1 tergolong memberi bahaya tidak langsung pada pengamanan VVIP, sehingga sesuai aturan Pas Pampres berhak bertindak sesuai SOP. Ambil manfaatnya, khususnya kan media dan seluruh warga Indonesia. Apa yang dilakukan oleh saudara kita pengendara motor pada saat kejadian kemarin itu menerobos pembatas jalan atau traffic cone di jalan Veteran 3. Kemudian dihentikan oleh petugas yang berada di sana karena menerobos, namun tidak mau berhenti, sehingga diambil tindakan yang diizinkan dalam aturan adalah melumpuhkan dengan tangan kosong. Apabila membahayakan petugas Pas Pampres atau sedang melaksanakan dinas, ini bisa mengeluarkan tembakan peringatan, baik menggunakan munisi karet maupun munisi hampa. Setelah itu juga bisa diambil tindakan menggunakan munisi tajam. Karena seluruh anggota kita yang berdinas ini dipersenjatai. Ya. Tindakan pengendara motor tersebut itu sudah masuk atau klasifikasi merupakan bahaya. Ya, ada dua jenis bahaya langsung maupun tidak langsung. Nah, penerobosan pelanggaran atau penerobosan ini merupakan pelanggaran batas ring 1, yaitu merupakan bahaya tidak langsung, sehingga harus segera dilumpuhkan. Ya. Setelah itu baru kita laksanakan pemeriksaan oleh anggota yang melaksanakan pengamanan di sana. Ya. Pemeriksaan apakah pengendara motor ini membawa alat-alat maupun bahan-bahan yang dapat membahayakan atau mengancam instalasi VVIP maupun VVIP itu sendiri. Ya, setelah diadakan pemeriksaan, ya, diyakinkan tidak ditemukan hal-hal atau indikasi yang dapat mengancam instalasi VVIP. Kemudian mereka kita beri edukasi, ya, untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Setelah itu dilepas. Itu kronologisnya. Jadi langkah yang diambil anggota kita itu merupakan bentuk kewaspadaan. Ya, karena setiap anggota Pas Pampres itu dilatih untuk selalu mengantisipasi hal-hal ataupun kemungkinan yang dapat mengganggu, dapat mengancam, dapat membahayakan keselamatan VVIP maupun keamanan dari instalasi VVIP tersebut. Jadi sudah sesuai dengan SOP yang. Oke, rekan-rekan tadi ya, barangkali dari sisi para ridersnya, kesenangan, berkendaraan di jalan itu menjadi nilai tertinggi bagi dia. Dan kemudian
dalam kasus ini ya, dia terkena aturan bahwa ada bahaya, meskipun dikatakan bahaya tidak langsung karena tidak mengancam keselamatan orang yang ada dalam wilayah VVIP 1 atau 2 ya, yaitu dalam kasus ini adalah kantornya wakil presiden. Maka kemudian ada tindakan pelumpuhan ya, dan kemudian meskipun pelakunya itu mengaku bersalah dan minta maaf ya, tetapi secara jalur hukum tetap ditempuh ya melalui kepolisian. Nah, minggu depan silahkan kalian menemukan satu contoh sebuah korporasi yang mengalami dilema moral karena berhadapan dengan kasus tertentu ya, dan kita akan men-sharingkannya minggu depan seraya kita belajar tentang etika penghormatan pada martabat pribadi manusia. Oke, kelas saya akhiri sekarang dan silahkan kalian presensi di grup WA ya. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Romo. Yuk, sama-sama. Terima kasih.